Okay, let me share the screen. You can respond me via chat box aja ya. Nah, okay everyone, the first thing that you must do, please read this information first. Silakan dibaca. If you done, read the statement. Please tell me via chat box. Please read carefully ya, because in here ada beberapa informasi penting gitu. Dan, oke. Nah, jadi dari data yang kalian baca ini, itu data kualitatif atau data kuantitatif? Nah, datanya data kualitatif atau datanya kuantitatif? Ada dua ya, ada kuali sama ada kuanti. What do you think nih? Ini datanya kuali atau kuanti? Bisa sambil searching apa sih data kualitatif, apa sih data kuantitatif. Nah, boleh sambil searching nak. Apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif? Coba searching sebentar, gunain internetnya sebentar. Kualitatif, ya. Yang ini kuantitatif. Nah, ayo coba sambil searching. Kalau sudah nemuin di searchingannya apa, boleh share ke Miss via chat box. Miss mau lihat udah sampai mana dapatnya kuali sama kuanti. Miss tunggu ya, apa itu data kualitatif, apa itu data kuantitatif? Nah, ada nih beberapa yang jawaban temannya Miss coba share di everyone ya, di chat box. Silahkan dilihat. Kalau data kuali, ada yang nemuin nggak data kualitatif itu seperti apa? Nah, sip, ada. Oke, yang kualitatif ada dua nih. Jadi kita coba, nih ya, kita coba rangkum. Nah, silakan dilihat, ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi gini, contoh simpelnya gini. Misal nih, kelas kalian Miss Data. Tinggi badan Tessa adalah 140 cm. Itu informasinya datanya kuanti atau datanya kualitatif. Nah, tinggi badan Tessa adalah 140 cm. Example. Contohnya. Itu kuanti atau kuali? Nah, kuanti. Betul, kuanti ya, karena jelas gitu. Oh, tingginya 140. Kalian tahu exactly bahwa 140 itu bisa diukur tingginya. Tapi gini, Tessa adalah wanita yang cantik. Tessa adalah wanita yang cantik, sopan, ramah. Nah, menurut kalian itu informasi kuali atau kuanti? Ya, betul, kuali ya, kualitatif. Jadi, kualitatif itu sifatnya lebih ke subjektif, nah. Bisa jadi bagi Miss misalnya si Tessa adalah cantik, bisa jadi bagi orang lain Tessa manis gitu. Tapi kan itu tidak ada ukuran yang pasti cantik itu kayak gimana gitu. Bisa jadi bagi orang lain cantik, bagi orang ini biasa aja gitu. So it's the difference between kualitatif and kuantitatif. Lagi, Miss kasih contoh. Angga adalah seorang laki-laki yang alim. What do you think? Itu informasinya kualitatif atau kuantitatif?
Okay, quali, sure. Because we don't know alimnya perspektif orang itu kayak gimana gitu. Bisa jadi alimnya cukup sholat 5 waktu aja udah alim gitu. Tapi misalnya bagi orang lain ya alim itu ya harus yang berilmu, nggak cuma sholat aja gitu ya. Ngajinya juga bagus. So it's like kualitatif, subjektif gitu ya. Makanya kalau data kualitatif itu harus lebih banyak pembuktiannya untuk membuktikan itu valid, agak susah. Lagi contoh yang ini. Luas lapangan upacara GIPS adalah 1000 meter persegi. Sip, kuantitatif. So, what is the difference between qualitative data and then quantitative data? Nah, tuliskan di chat box-nya. What is the difference between qualitative data and then quantitative data? In bahasa Indonesia aja, yes, oke. Okay. Karena kalau kalian sudah bisa membedakan, jadi kalian tahu nih, oh data kualitatif terkadang harus lebih ekstra gitu dibuktikannya atau dipercaya gitu ya. Lagi nih kasus terbaru ini apa yang kapal selam itu, ya, yang kapal selam. Informasinya kayak begini. 53 awak kapal selam Nanggala 402 dinyatakan telah gugur. What is that? Quantitative information or qualitative information? Nah, ini ada yang bagus nih ngasih kesimpulan. Bentar ya, Miss share ke everyone, silahkan dilihat. Nah, Miss ulangin nih pernyataannya. Ini pernyataan di berita nih. Telah dinyatakan 53 orang anak buah kapal selam Nanggala 402 dinyatakan telah gugur. Yo, pikir lagi. It's quali or quantitative? Nah, sip. Kuantitatif ya, karena jelas 53 orang gitu. Di situ tidak ada unsur melebaikan, tidak ada unsur melebih-lebihkan. Ya gugur ya artinya telah meninggal ketika sedang menjalankan tugas gitu ya, gugur gitu. Kecuali bisa sih jadi kuali kalau misalnya nggak jelas informasinya. Dikatakan bahwa dikatakan bahwa kapal selam ditemukan hancur. Ya, what do you mean with hancur? Seperti apa hancurnya gitu kan? So masih belum bisa dinyatakan kejelasannya gitu. Nah, sekarang kita kembali back to the statement here di slide-nya gitu. So this information itu yang menyatakan data kuantitatif yang bagian mana, Nak? Yang menyatakan data kuantitatif yang bagian-bagian mana saja? Harga, yes. Apa lagi? Oke, Bu Dea dapat membuat sekian sandwich dalam waktu 1 hari. Ada lagi satu. Yang data kuantitatifnya apa lagi? Harga jual, sip 10.000. Nah itu clear jelas gitu. Makanya everyone, kalau kalian itu nonton berita, mereka pasti, kalau kalian lihat gitu ya, infotainment dan berita itu berbeda jauh informasinya. Kalau berita itu biasanya lebih ke bagian kedetailan informasi. Nggak mau maksudnya muluk-muluk menyampaikan secara subjektif gitu, harus fakta. Makanya kalau nonton berita itu detail gitu ya. Misalnya kayak kebakaran rumah nih, berapa rumah kebakaran? Ya harus benar-benar cari informasinya gitu. Nggak bisa subjektif karena nanti kalau disampaikan ke pendengar salah itu bahaya gitu ya. Makanya kalau paling susah itu jadi news anchor atau pembaca berita gitu ya. Dan susah lagi nyari informasinya gitu. Oke, jadi di sini data kuantitatif yang bisa kalian temukan adalah dapat membuat paling banyak 10 sandwich sehari gitu ya. Harga jualnya berapa harga jualnya? Harga jual sebuah sandwich 10.000, oke. Terus di sana ada harga-harga bahannya katanya. Sip.
Di antara harga-harga bahan apakah yang paling mahal? What is the expensive one? What is the expensive ingredients to make sandwich? Telur dan daging. Yes, telur dan daging. What is the cheaper ingredients? Cheaper, paling murah? The cheaper ingredients? Saus dan selada. Saus dan selada. Oke, another one. Dan tomat. Nah, timun dan tomat, sip. Karena saus dan selada masih lebih mahal dari timun dan tomat ya. Jadi bisa nggak dua informasi kayak gitu kan, paling murah timun sama tomat ya, ya seperti itu faktanya gitu. Makanya kalau kita menyajikan data berdasarkan fakta, orang tidak akan bisa membantah gitu ya. Mungkin di sini kalian pernah nonton atau mungkin pernah ikut lomba debat, whatever debat gitu ya, debat berbahasa Indonesia atau debat berbahasa Inggris, itu pasti kalau sudah yang berbicara gitu ya, menyatakan fakta gitu, itu pasti akan sangat susah membantah gitu ya, karena itu fakta yang disampaikan gitu. Kalau udah ada begini nih, mau nggak bilang bahwa roti itu paling mahal? Ya nggak bisa, karena paling mahal ya telur dan daging gitu loh. Nah gitu, makanya kalau yang disampaikan fakta agak susah udah dilawannya gitu ya. Sekarang kalau misalnya dalam satu hari Ibu Dea itu ngejual satu sandwich gitu ya, berapa keuntungan yang diperoleh Bu Dea? Oh sorry, berapa total harga untuk membuat satu sandwich? Sorry, berapa total harga atau biaya modal? Berapa biaya modal untuk membuat satu sandwich? 7.000. 7.000, sip. Berarti kalau terjual satu, berapa keuntungan Bu Dea? 3.000. Oke, it's faster ya. Kita coba next. Ini udah jadi jawab berarti. Nah, ini berarti jawabannya apa nih? A, B, C, D, atau E? D. Nah, D, sip. Next. Silahkan from these three informations, please decide true or false-nya. True or false-nya. Misalnya nih, yang informasi pertama, apakah benar atau salah gitu ya? Keuntungan yang didapatkan yang didapatkan Bu Dea mencapai 50% dari harga jual sandwich. Nah, terus yang informasi kedua, apabila dalam satu hari Bu Dea berhasil menjual 10 porsi sandwich, maka Bu Dea akan mendapat keuntungan 30.000. Benar atau salah? Benar atau salah? Komponen paling mahal dari sandwich Bu Dea adalah telur. Oke, Miss flashback kembali dulu ya, mau lihat harga-harganya. Nah, katanya Bu Dea dalam satu hari dapat membuat paling banyak 10 porsi. Nah, harga jual per porsinya adalah 10.000. Ini harga-harganya, ya. Pernyataan pertama, apakah betul keuntungan Bu Dea itu 50% dari harga jual? Oke, udah ada 2 orang yang ini. Ya, betul. Nomor 1 itu salah. Kenapa salah? Give me the reason. Di chat box aja. Atau mau pakai suara juga boleh. Dengan senang hati. Tapi benar, salah yang pernyataan pertama gitu ya. Karena setengahnya dari 10.000 itu ada 5.000. Dan iya, sedangkan modalnya aja 7.000 gitu ya. Jadi keuntungannya nggak nyampe 50%. Sip. Yang kedua, pernyataannya true or false yang kedua. Benar, yaps, betul. Karena keuntungan aja udah 3.000 satu kan. Berarti kalau terjual 10, 30.000. Komponen paling mahal, telur, yes. Betul. Lagi, nah, read the statement. 1 pekan itu 1 minggu ya maksudnya. Nah, cuman dalam 1 minggu Bu Dea cuma berjualan hari ini dan ini. Berarti berapa keuntungan Bu Dea selama berjualan 2 pekan? Nah, silakan nih cari. Jadi si Bu Dea itu katanya cuma jualan Senin, Kamis, dan Minggu. Terus berapa keuntungan selama 2 pekan gitu. Seharinya berapa sandwich, Miss? 10.
Kita coba flashback nih. Nah, dalam sehari Budaya dapat membuat paling banyak 10 porsi sandwich. Gitu ya. Oke, udah ada yang benar jawabnya? Yuks. Baru satu yang benar, yuk. Where is the rest? Jadi berapa tuh? Oke, 2 orang. Keuntungannya aja tuh. Kan yang ditanyakan keuntungan setelah berjualan selama 2 pekan. Nah, sip. Coba lagi. Keuntungan? Pendapatan dan keuntungan beda ya. Hati-hati dalam 1 pekan itu dia nggak 7 hari, tapi cuma 3 hari. Be careful. Jadi dalam 1 pekan itu kan Senin sampai Minggu. Cuman si Budaya itu cuma jualan Senin, Kamis, dan Minggu gitu. Jadi berapa tuh? Selama 2 pekan. Nah ya betul, banyak nih yang jawab udah benar. 180.000. Kenapa? Keuntungan 3 hari itu adalah 90.000 toh. Karena sehari 10 biji. Berarti 90.000 kalau 3 hari. Berarti kalau 2 pekan. Start jamnya jam 10.45. Kenapa? Ada sesuatu? Terus ini, berarti ini kan 1 pekan nih. 1 pekan. Berarti kalau misalnya 2 pekan, dia nanti juga akan dapat 90.000. Loh, enggak nak. Kan jadwalnya udah berubah nak. Udah schedule kah? Atau misalnya jam ya? Enggak kok, 10.45. Gitu ya. Nah, ini 90.000. Jadi kalau 2 pekan dapat keuntungan sebanyak 180.000 gitu. Nah, jadi perhitungan, jadi kalau kalian misalnya punya plan untuk berjualan gitu ya, berusaha misalnya kayak jualan dessert or kayak gini sandwich gitu ya. Usahakan menghitung modalnya itu adalah per buah, nak. Jangan kayak misalnya oh tepung sekilo bla 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 akan jadi sekian. Terkadang itu agak gimana ya gitu. Jadi hitung modalnya itu per biji yang kalian itu yang kalian buat gitu ya, modal bahan untuk per buah gitu. Ini yang dihitung keuntungannya aja ya Miss. Nah keuntungannya saja nak, karena yang ditanya oh iya ya pendapatannya. Oke, kalau keuntungan kan 180.000. Kalau pendapatan berarti berapa? Sorry, thank you for the correction. Kalau pendapatan berarti berapa? Kalau pendapatan berarti berapa? Iya, 16.000 kan nggak ada jawabannya toh? Nggak ada jawabannya, berarti keuntungan lah. Nggak tahu nih kok nggak ada pilihannya. Tapi yang penting bisa membedakan ya, apa itu pendapatan, apa itu keuntungan. Next, kita lanjut. Nah, Budaya berjualan itu kan setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu. Tentukan pendapatan rata-rata per harinya. Pendapatan rata-rata per harinya. Per hari loh ya. Jika sandwich yang dibuatnya pada hari tersebut habis terjual, berarti habis ke 10-nya. Per harinya. Oke. 100.000. Oke. Ya, betul. Nah, kenapa kita bisa 100.000? Kan pendapatan hari Senin berapa? Gitu. Pendapatan hari Senin adalah 100.000. Pendapatan hari Kamis 100.000, gitu. Pendapatan hari Minggu 100.000. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3, betul. Jadi akan kembali lagi 100.000. Makanya pendapatan rata-rata itu artinya pengadilan gitu ya, pendapatan adil per harinya gitu. Makanya dibilang rata-rata. X bar. Nah, habis everyone.
Udah selesai. I think pertemuan kita hari ini, materi hari ini adalah penutup kita untuk semester ini, bukan semester ini sih, sebelum holiday, I mean, gitu ya. So today our last meeting. Jadi untuk meeting kita di hari Kamis itu, silahkan gunakan waktu kalian untuk hal yang lain, gitu ya. Jadi kayak biasa kita cuma ketemu di hari ini. Nah, sisanya silakan kalian manfaatkan waktu kalian untuk mengerjakan sesuatu, contoh recourse gitu ya, atau ada tugas-tugas yang belum kalian selesaikan. Yang question level 1-2 itu dijawab, Kamis. What week? Nggak usah, kan udah kita jawab di sini. Tapi yang di GC, yang ada statement Zoom on the spot task, itu silakan dikerjakan gitu ya. Bentar, allow me to take attendance dulu sebentar. Bentar ya. Wait. Bentar. Oke, dan thank you everyone. Semoga kita bisa ketemu lagi next setelah holiday. Selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. So, I need to apologize kalau selama ngajar kalian ada kesalahan gitu ya. Banyak pasti kesalahannya. Tolong dimaafkan. Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.